Oke, siap. Kita mau melanjutkan perkuliahan yang kemarin tentang argumentasi hukum, tapi kali ini lebih pada keperluan praktik atau keperluan untuk praktisi ya. Nanti juga saya jelaskan untuk keperluan juga akademisi, tapi materi ini kita sedang membicarakan argumentasi hukum, tapi dalam konteks untuk kepentingan praktik atau kepentingan praktisi. Ini yang kemarin sudah, ya saya jelaskan kemarin. Saya ingin masuk ke apa sih arti pentingnya? Apa arti penting argumentasi hukum dan analisis hukum itu apa arti penting? Dalam ilmu sebenarnya argumentasi hukum itu adalah ilmu bantu. Ilmu bantu apa untuk para akademisi dan para praktisi dalam melakukan analisis hukum. Jadi pekerjaan paling penting dari belajar hukum itu adalah pekerjaan menganalisis. Baik sebagai seorang akademisi, sebagai dosen, begitu, pengajar, penulis, peneliti, jurnalis, itu adalah soal menganalisis. Begitu juga bagi seorang praktisi, pekerjaan yang terpenting adalah menganalisis, terutama analisis kasus menurut saya. Oleh karena itu, bagi akademisi ya, analisis hukum melahirkan karya ilmiah. Nah, analisis hukum itu melahirkan karya ilmiah, bisa berupa opini atau pendapat di jurnal hukum, atau skripsi kalau S1, kemudian tesis kalau S2, atau disertasi kalau S3. Sedangkan bagi para praktisi hukum, dapat melakukan analisis hukum berkaitan dengan kasus konkret, menghasilkan pendapat hukum atau pemeriksaan dari segi hukum, atau dikenal dengan legal due diligence ya, legal due diligence. Jadi kalau buat teman-teman para akademisi penting kalau nanti dia nulis jurnal gitu, nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, nulis makalah atau paper, penting itu memahami soal bagaimana analisis hukum itu, tetapi juga penting bagi para praktisi dalam konteks analisis terkait dengan kasus konkret yang nanti menghasilkan legal opinion atau orang menyebut LO atau legal due diligence atau pemeriksaan segi hukum. Oke, berikutnya apa sih yang dimaksud dengan legal opinion? Apa yang dimaksud dengan legal memorandum? Legal memorandum itu biasa digunakan pada negara-negara yang menggunakan sistem Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika, tapi secara umum lebih banyak digunakan istilah pendapat hukum atau legal opinion. Apa itu yang dimaksud dengan pendapat hukum atau legal memo? Itu adalah pernyataan tertulis berisi pendapat hukum atas suatu masalah yang didasarkan pada pengkajian hukum positif yang dibuat oleh ahli hukum. Saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan pendapat hukum adalah pernyataan tertulis berisi pendapat hukum atas suatu masalah yang didasarkan pada pengkajian hukum positif yang dibuat oleh para ahli, oleh para ahli hukum. Berikutnya, bagaimana langkahnya? Kalau kita bikin legal analysis, bagaimana langkahnya? Ada rumusnya, ada formulanya yang disingkat dengan IRAX. IRAX itu singkatan. I itu identify, R itu rule, A itu application, C itu conclusion. Jadi kalau mau menyusun analisis hukum itu langkahnya identifikasi dulu masalahnya, bikin kasus posisinya dulu, begitu, rumuskan masalahnya apa atau isu hukumnya apa. Baru kemudian identifikasi aturan hukum atau dasar-dasar hukumnya apa saja, peraturan perundangannya apa saja. Kemudian baru ada penerapan hukum. Penerapan hukum itu adalah menganalisis, menguraikan pada unsur-unsur yang terkecil dari aturan hukum tadi pada kasus konkret gitu. Baru setelah itu ada namanya conclusion atau kesimpulan. Ini adalah langkah analisis hukum dengan formula IRAC gitu ya. Atau identify, rule, application,
dan conclusion. Oke? Berikutnya, itu kalau agak lebih lengkap tuh, modelnya punya analisis hukumnya Cronbach. Cronbach itu kalau dia bikin sebuah analisis, pertama itu bicara soal peristiwa dikonstatasi. Dikonstatasi itu ada sebuah identifikasi terhadap kasus posisinya. Peristiwanya itu dinyatakan dulu seperti apa, gitu. Duduk perkaranya itu seperti apa, gitu. Kasus posisinya itu seperti apa. Dari peristiwa tadi diberi terjemahan yuridis sementara dari peristiwa dalam kasus, dikualifikasi. Oh, kasus ini perdata, oh kasus ini pidana, oh kasus ini hukum administrasi, oh kasus ini hukum tata negara, gitu. Jadi diidentifikasi dulu, masuk secara yuridis kualifikasinya apa, gitu. Oh, kalau dalam konteks umpama saja, oh ini hibah, oh hibah wasiat, oh ini wakaf, oh enggak ini harta bersama, gitu. Ini pewarisan, apa, diidentifikasi dulu, masuk dalam kelompok hukum apa. Atau kualifikasinya ini termasuk kualifikasi apa, gitu ya, di dalam konteks hukum. Jadi kalau ada peristiwa, peristiwa tadi itu kemudian dikualifikasi secara hukum. Umpama saja terjadi kecelakaan di jalan raya, ada kemudian tabrakan ya, dua pihak, kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang luka berat gitu. Maka diidentifikasi, ketemulah pasal-pasal di KUHP, pasal-pasal di Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya karena kelalaian menyebabkan matinya orang. Oh, karena kelalaian menyebabkan luka berat orang, di KUHP 359, 360 gitu. Nanti ancamannya berapa. Jadi dari peristiwa kecelakaan tadi bisa dikualifikasi, oh ini termasuk tindak pidana apa. Tetapi juga dari peristiwa itu dalam konteks hukum perdata bisa dikualifikasi ini sebagai perbuatan apa. Oh perbuatan melanggar hukum, merugikan orang lain, ya nanti bisa menuntut ganti rugi. Ini contoh begitu ya, harus dikualifikasi apa secara yuridis. Baru setelah itu kemudian diseleksi peraturan hukum itu mana yang tepat. Ada kasus kebakaran umpama, kasus kebakaran. Mungkin kebakaran hutan. Tapi ketika bicara soal kebakaran hutan, bisa pakai undang-undang kehutanan. Tapi bisa juga undang-undang tentang lingkungan hidup. Tapi juga kalau ada hutan yang berupa perkebunan, undang-undang perkebunan. Jadi begitu banyak yang bisa dipilih, sebenarnya mana yang relevan dalam kasus konkret ini. Setelah dikualifikasi secara yuridis ini termasuk dalam bidang hukum apa dan kualifikasinya apa. Mungkin saudara masih ingat kasus amblesnya Raya Gubeng ya? Betul? Masih ingat ya? Ya. Oke. Masih ingat. Itu bisa difahami dalam berbagai sudut pandang, umpama daripada sudut pandang hukum perdata, maka berbicara sebenarnya siapa yang punya proyek, dari proyek itu kemudian perbuatan hukum apa yang kemudian terjadi, asas ketidakcermatan yang menimbulkan kerugian. Maka dalam konteks ini, maka pihak yang merugikan tadi itu, apakah yang punya proyek kah, atau kemudian kontraktornya kah, atau konsultannya kah, atau pemberi izin kah, yang kemudian tidak melakukan pengawasan, sehingga menimbulkan amblesnya Raya Gubeng. Tapi dalam konteks hukum pidana juga bisa dipersoalkan. Bisa undang-undang kaitannya dengan jalan raya itu, undang-undang tentang konstruksi, terus undang-undang tentang undang-undang tentang bangunan, ya, undang-undang tentang bangunan bisa dipakai aspek pidananya. Baru aspek hukum administrasi dicari sebenarnya siapa yang memberikan izin, seharusnya dia melakukan kewajiban pengawasan. Dari pengawasan ada evaluasi, dari evaluasi kemudian ada namanya penjatuhan sanksi. Dalam konteks ini siapa? Aspeknya Pemkot kah? Atau kemudian Dinas Tata Kota kah dan Bangunan? Atau siapa yang punya kewenangan memberikan izin sampai izin keluar? Apakah ada proses yang disebut sebagai pengawasan, monitoring, sampai kemudian evaluasi dan penjatuhan sanksi. Sehingga kalau itu tidak dilaksanakan kewajiban hukumnya,
bisa dianggap dia digugat juga secara perdata, bahwa dianggap dia mengabaikan, dia lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka kembali ke urutan yang nomor 4, berdasarkan hasil identifikasi peraturan hukum, tentukan syarat-syarat yang sesuai dengan terjemahan tadi. Dari kasus tadi mana yang pas? Oh, kalau gitu ini lebih pas, yang dipakai adalah undang-undang tentang kehutanan. Oh, ini lebih pas kalau undang-undang yang dipakai adalah undang-undang tentang perkebunan. Oh, ini lebih pas kalau ini kaitannya dengan undang-undang tentang lingkungan hidup gitu. Dipilih mana yang paling pas dalam konteks keberlakuan guna untuk penerapan hukumnya. Terus setelah itu, apakah persyaratan nomor 4 dipenuhi dalam hal ini? Kalau sudah ketemu mana yang mendekati ya, mendekati syarat-syarat tadi, maka peraturan itu yang dipilih. Oh, berarti ini dasar hukumnya yang lebih pas, yang lebih memenuhi unsur-unsur dari kasus tadi. Setelah itu, terapkan aturan hukum yang pas tadi pada peristiwa konkret dan tentukan akibatnya. Apa kemudian implikasi hukumnya kalau diterapkan pada kasus konkret ini gitu. Nanti baru bicara soal menerapkan itu, menguraikan unsur-unsur pada aturan hukum itu pada kasus konkret. Apakah kasus konkret itu masuk pada wilayah keberlakuan daripada unsur-unsur hukum atau unsur-unsur pidana gitu kan, atau unsur-unsur wan prestasi atau unsur-unsur perbuatan melanggar hukum gitu. Baru apakah dari akibat hukum tadi diterima. Artinya, apakah dari akibat hukum itu secara yuridis dapat diterima sebagai kasus hukum ataukah tidak? Karena kan ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf, gitu ya? Ya. Saya masih ingat ya, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Apakah dia juga ada apa istilahnya itu? Start not rest. Jadi itu kalau dalam kondisi dia daya paksa ya. Upaya pembelaan paksa, ada daya paksa, umpama begitu, itu bisa dipakai sebagai alasan peristiwanya ada, tetapi ini tidak bisa diterima secara yuridis karena pelakunya itu ternyata orang gila gitu. Ya nggak bisa tuh, maka ya dia harus direhabilitasi. Ada peristiwa penembakan, setelah dianalisis secara olah TKP, ternyata polisi nembak begal yang melakukan perlawanan, ya ini bukan pidana kan begitu. Kasus kaitannya dengan kasus kaitannya dengan penipuan, penggelapan, penadahan dan seterusnya, setelah diteliti ternyata tidak ada unsur itu karena sebenarnya hartanya itu adalah miliknya tersangka umpama begitu. Oh, berarti kan nggak bisa lanjut. Baru rumuskan putusannya seperti apa. Kesimpulannya lah ya. Kesimpulannya seperti apa tadi itu. Ini model namanya punya Chromebacks ketika bicara soal analisis hukum. Berikutnya, ini contoh kalau konkret, apakah malpraktek kedokteran itu merupakan wan prestasi atau merupakan perbuatan melanggar hukum. Maka kita mesti kembali ke konsep prestasi itu apa, maka dicek tuh di pasal-pasal yang ada dalam KUH Perdata. Baru setelah itu ditarik unsur-unsurnya apa, unsur-unsur dari wan prestasi. Muncul kan, salah satu unsurnya adalah adanya hubungan kontraktual dalam hubungan dokter dan pasien. Jadi ada kontrak baik secara lisan maupun secara tertulis gitu. Umpama begini, ini contoh kalau yang agak bahaya itu kalau dalam dunia kedokteran, tapi bidang estetika ya, kedokteran estetika. Orang datang, kemudian minta dilakukan operasi hidung, umpama gitu, atau operasi payudara, maaf ya. Gimana yang lain? Saya agak terganggu, ada suara-suara itu. Atau kemudian operasi vagina, umpama begitu ya. Disepakati mereka soal nanti kira-kira jadinya seperti apa, before afternya seperti apa, kan dilihat nanti hidungnya before seperti ini, mancung ke dalam gitu, terus setelah itu ini bagaimana supaya mancung keluar, ada after before-nya. Begitu juga kalau mukanya dulu seperti ini, before-nya, after-nya seperti ini. Begitu juga payudaranya seperti itu, vaginanya seperti itu. Tapi nanti persoalannya kan bagaimana kalau ternyata
di dalam pelaksanaan operasi itu dan kemudian dilakukan tindakan, treatment, ternyata nggak sesuai. Nah, itu harus berhati-hati karena ini ada kaitannya dengan hubungan kontraktual. Maka itu saya seringkali di hadapan para dokter estetika itu, saya bilang ini Anda harus hati-hati karena yang datang orang sehat tuh, bukan orang sakit. Orang sehat datang minta sebuah treatment tertentu, kemudian Anda mengatakan bisa, kemudian Anda juga nanti bilang begini-begini, tapi kalau nanti suatu saat ternyata nggak sesuai, Anda bisa disu, Anda bisa digugat tuh. Itu oleh karena itu harus sangat berhati-hati. Yang kedua, apakah ada cacat prestasi dari tindakan dokter tadi? Kembali soal cacat prestasi itu apa? Tidak melakukan sesuatu seperti yang diperjanjikan. Tidak melakukan sesuatu seperti yang diperjanjikan. Yang kedua, cacat prestasi itu terlambat melakukan apa yang diperjanjikan. Ya, terlambat. Tidak sesuai dengan schedule waktu yang diperjanjikan. Yang ketiga, melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dia melaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan best tech-nya, tidak sesuai dengan gambarnya, gitu ya. Baru yang keempat yang disebut cacat prestasi itu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh atau tidak diperbolehkan. Mestinya dia tidak boleh begini, tapi dia ternyata melakukan. Umpama dia kontrak iklan pertandingan sepak bola. Kemudian dalam perjanjian itu disepakati bahwa nanti pakai Adidas itu untuk sepatunya dan untuk kaosnya gitu. Tapi ternyata dia juga pakai merek yang lain selain Adidas dan itu. Jadi itu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan gitu. Oke? Kembali ke analisis tadi, tinggal ngecek apakah ada hubungan kontraktual. Kedua, apakah ada cacat prestasi dari tindakan dokter terhadap pasien tadi. Pilih salah satu dari 4 tadi. Oke? Yang kedua, apakah praktek kedokteran tadi itu lebih memenuhi perbuatan melawan hukum. Dicek pasal 1365, kemudian bicara unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Adanya perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan hukum itu dengan kerugian. Jadi, kalau ada sebuah perbuatan yang perbuatan itu melanggar undang-undang, kemudian melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar asas kecermatan, asas kehati-hatian, kemudian asas kesusilaan, melanggar kewajiban hukum si pelaku, meskipun tidak tertulis, itu adalah bagian dari apa yang dimaksud melanggar hukum dalam pengertian luas. Kemudian ada unsur kesalahannya, bahwa dia salah melakukan sesuatu, terus kemudian ada kerugian, ya tentu kalau perbuatan melanggar hukum, ada kerugian material, imaterial. Tapi kalau itu ada lawan prestasi, nggak ada kerugian imaterial, hanya kerugian material, biaya-biaya, bunga, denda, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kalau bikin gugatan PMH, boleh ganti rugi material, imaterial, tapi kalau lawan prestasi, nggak boleh tuh ganti ruginya, kemudian ada ganti rugi imaterial, tidak ada. Jadi situ biaya-biaya, bunga, ongkos, dan keuntungan yang bakal diperoleh, umpama begitu. Tapi tidak boleh ada namanya ganti rugi secara imaterial. Oke? Ini nanti analisisnya, apakah tindakan dokter merupakan perbuatan melanggar hukum, apakah pelaku memiliki kesalahan, apakah ada kerugian yang diderita, apakah itu adalah akibat dari perbuatan dokter. Jadi kalau saja ada kelalaian, guntingnya ketinggalan setelah operasi itu di perutnya gitu ya, tentu ada unsur kelalaian ya. Ada unsur kelalaian. Jadi itu yang dimaksud sebagai unsur kesalahan. Tentu ada kerugian, ya bisa kerugian material, bisa kerugian imaterial ya. Sakit yang kemudian terus-menerus itu kan, itu bagian dari kerugian imaterial. Tetapi soal biaya-biaya yang bisa dikalkulasi, dihitung, itu bisa dihitung sebagai ganti rugi material gitu. Tentu kerugian itu akibat langsung dari perbuatan dokter yang ada unsur, yaitu melanggar hukum. Ada 3 istilah penting ya yang perlu kita perhatikan, yaitu penerapan hukum, penemuan hukum, dan penciptaan hukum. Jadi ada istilah penting, tadi berkali-kali saya mengatakan rule application, aplikasi hukum atau penerapan hukum.
kita mulai yang pertama, apa yang dimaksud dengan penerapan hukum? Dalam hal memeriksa perkara yang undang-undang atau hukumnya sudah ada dan jelas atau explicitly, hakim atau aparat penegak hukum akan melakukan penerapan hukum atau reh to passing. Jadi kalau umpama kita bikin layang-layang, itu kan kita bikin kerangkanya dulu. Dari kerangka yang kita bikin, kemudian kerangka itu kita taruh di kertas layang-layang itu. Dipaskan posisinya atas, kemudian samping, bawah, baru kemudian kan dipotong gitu kan. Dipotong yang sisi atas, sisi samping kiri, sisi bawah. Untuk ngepaskan. Dalam bahasa Belanda, ngepaskan hukum itu disebut sebagai recht to passing. Jadi recht to passing, itulah yang disebut sebagai penerapan hukum. Jadi menerapkan aturan hukum pada kasus konkret, itu disebut sebagai recht to passing. Dengan catatan bahwa peraturan perundangannya itu lengkap, jelas, tegas, tidak perlu ditafsir. Ya, tidak perlu ditafsir. Tetapi bisa saja kondisinya ternyata ketika perkara ini diperiksa, undang-undangnya atau hukumnya itu tidak jelas. Atau orang menyebut sebagai vagnormen, vagunorm atau norma samar. Kalau normanya itu samar, normanya itu nggak jelas, maka dilakukan apa yang disebut sebagai penemuan hukum atau rechtsfinding. Anda pernah dengar istilah finding atau bahasa kalau bahasa Inggris itu find, menemukan. Ini bahasa Belanda, rechtsfinding, penemuan hukum. Penemuan hukum itu melalui apa yang disebut sebagai interpretasi hukum atau konstruksi hukum. Ya, jadi kalau kita ada normanya samar atau vagnormen atau multitafsir, disitulah kemudian hakim akan membuat penafsiran hukum atau konstruksi hukum. Umpama, apa yang dimaksud pengadaan tanah kepentingan umum? Apa yang dimaksud kepentingan umum? Itu vagnormen gitu. Umpama, Kejaksaan Agung dapat menyampaikan perkara demi kepentingan umum, demi kepentingan hukum. Apa yang dimaksud kepentingan umum? Apa yang dimaksud kepentingan hukum? Itu juga namanya vagnormen. Ya, namanya vagnormen. Banyak sebenarnya norma-norma itu memang itu merupakan norma samar atau yang bersifat multitafsir. Umpama ini, kalau di KUHP itu, apa yang dimaksud ada kekhawatiran melarikan diri, apa yang dimaksud kekhawatiran mengulangi tindak pidana, apa yang dimaksud dengan kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Kekhawatiran tuh menjadi sulit tuh karena itu bukan bahasa hukum, tapi harus ditafsir seperti apa. Dan banyak tuh di dalam berbagai peraturan perundangan. Apa yang dimaksud dengan hal ikhwal, kegentingan yang memaksa, itu juga multitafsir ya. Itu multitafsir. Umpama begini, ASN dapat diberhentikan apabila dia diancam, dia melanggar tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Dapat itu berarti juga multitafsir. Artinya bisa diberhentikan, bisa juga tidak diberhentikan. Oke, jadi intinya tuh kalau undang-undang atau normanya itu ternyata tidak jelas, maka dilakukan penafsiran hukum atau konstruksi hukum. Oke, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menciptakan hukum atau rescaping. Jadi scap itu menciptakan. Jadi rescaping menciptakan hukum.
Jadi kalau undang-undangnya itu belum ada yang disebut sebagai fak norm ya. Fak norm. Jadi lebih tepat sebenarnya bukan kekosongan hukum, karena bicara hukum itu ada tertulis, tidak tertulis. Kalau menurut saya akan lebih tepat kekosongan norma hukum gitu. Kalau terjadi kekosongan norma hukum, maka hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atau kemudian DPR menciptakan norma baru melalui pembentukan undang-undang. Jadi rescaping itu bisa dua, melalui putusan pengadilan, yang kedua melalui pembentukan undang-undang. Gitu. Umpama, kan belum pernah diatur di dalam undang-undang tentang ganti kelamin ya. Sebenarnya tidak ada, kalau dalam dunia kedokteran itu tidak ada ganti kelamin sebenarnya. Karena kelamin itu tidak bisa diganti sebenarnya. Itu sebenarnya operasi perubahan kelamin, tapi bukan ganti kelamin. Oke, ketika siapa namanya itu penyanyi itu namanya yang siapa nama penyanyi yang Galatama itu depannya siapa? Dorce ya? Dorce kemudian mengajukan permohonan untuk penetapan perubahan jenis kelamin, status jenis kelamin, ya sebenarnya itu tidak ada undang-undang atau peraturan perundangan yang mengatur khusus soal bagaimana mekanisme permohonan untuk perubahan status laki-laki atau perempuan gitu. Nah itu maka hakim akan menciptakan hukum sendiri dengan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oke, kata kuncinya adalah kalau ini undang-undangnya jelas lengkap, maka rectu passing. Kalau ternyata undang-undangnya itu disebut samar, vagu normen, fak normen, maka itu dilakukan rechtfinding, bisa penafsiran hukum, bisa konstruksi hukum. Kalau ini terjadi kekosongan norma, itu disebut dengan menciptakan hukum atau rescaping, baik oleh hakim maupun oleh badan legislatif. Oke, lanjut. Tadi kan ada norma samar. Ya, ketika bicara norma samar, penemuan hukum. Apa bedanya interpretasi dan konstruksi hukum? Tadi kan kita bilang itu ya. Kalau interpretasi itu masih mendasarkan pada bunyi teks undang-undang. Jadi pada bunyi teks undang-undang. Tapi kalau konstruksi hukum itu sudah tidak pada bunyi undang-undang, tapi pada rasio hukum. Jadi pada alasan hukum. Nanti di bawah ada saya jelaskan. Jadi kalau penafsiran itu masih mendasarkan pada bunyi teks. Tapi kalau konstruksi hukum itu tidak mendasarkan bunyi teks, tapi adalah pada rasio hukum. Ini contoh ya, saya coba cek di bawah ada nggak contohnya. Oke, ini bisa kelihatan nggak nih? Ini kah? Bisa dilihat nggak nih? Bisa ya? Bisa. Pasal 1576 BW KUH Perdata itu menyatakan bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Jadi kalau ada perjanjian sewa menyewa, umpama sewa menyewa rumah, tapi sama pemiliknya itu mau dijual rumah itu, sementara masa sewanya belum berakhir, yaitu tidak memutuskan sewa menyewa itu, kecuali disepakati oleh para pihak, disetujui oleh penyewa, oh nggak apa-apa dijual, asal kami kemudian diganti sewa yang sisa sewa, biaya sewa-sewa yang terakhir, gitu nggak masalah. Tetapi ada pertanyaan, di sini kan yang disebut secara eksplisit adalah soal jual beli. Pertanyaannya adalah, kalau umpama rumah itu bukan dijual, tapi dihibahkan. Rumah itu diwakafkan atau rumah itu diwariskan. Itu kira-kira bisa nggak berlaku pasal 1576? Maka dicarilah persamaannya.
maka dicarilah persamaannya. Intinya jual beli itu kan rasio hukumnya. Rasio hukumnya jual beli itu adalah peralihan hak gitu. Maka perbuatan lain, transaksi lain yang bermaksud mengalihkan hak itu juga tidak boleh. Baik itu hibah, pewarisan, atau wakaf, atau apapun nama transaksinya, sepanjang bermaksud mengalihkan hak, ya itu tidak boleh. Dasarnya apa? Namanya analogi dengan mengambil analogi pada pasal 1576 Perdata. Bisa difahami ya? Oke. Paham, Pak. Oke. Kembali ke sini. Tadi kalau yang kedua terjadi kekosongan norma hukum ya, ini lebih tepat kekosongan norma hukum, hakimnya nanti akan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Gitu. Jadi maksudnya dia menciptakan hukum dengan menggali informasi. Jadi dalam kasus Dorce itu, waktu itu diundang dokter yang kemudian melakukan operasi perubahan kelamin, kemudian ada seorang sosiolog yang kemudian diundang sebagai ahli, kemudian ada dokter obgyn yang diundang, terus kemudian ada foto operasinya itu. Nah, dari situ dia akan mengambil keputusan bahwa kalau memang betul dari sisi kebidanan, dari sisi karakter ya, perilaku, umpama terus memang dari organ-organnya itu dimungkinkan untuk dirubah, termasuk payudara, termasuk vagina, ya dia kemudian itu diizinkan dalam dunia kedokteran dan itu jadikan syarat, nanti hakim akan memutus bahwa ini memang alasan sosiologis, psikologis gitu, dan alasan kesehatan memungkinkan untuk perubahan ganti kelamin, hakim akan memutus gitu. Oke, baru yang ketiga, kalau terjadi antinomi ya, atau konflik norma, maka ada asas preferensi, namanya lex specialis derogat lex generali, peraturan yang khusus menyampingkan yang umum, lex superiore derogat legi inferiore, peraturan yang tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah, dan lex posteriore derogat legi a priori, peraturan yang baru menyampingkan berlakunya peraturan yang lama gitu. Ini bicara soal penerapan hukum atau recht toepassing. Berikutnya, tadi kan selain bicara soal penerapan hukum, saya berkali-kali bicara soal interpretasi hukum, bagian dari metode penemuan hukum selain konstruksi hukum. Apa sih sebenarnya interpretasi hukum itu? Adalah proses cara perbuatan menafsirkan, yaitu upaya menjelaskan arti teks hukum untuk menemukan maknanya atau membuat mudah dipahami. Jadi kembali ke bunyi teks ya, untuk menemukan apa? Maknanya, agar maknanya ini bisa dimengerti, agar maknanya itu lebih jelas gitu. Kapan teks itu perlu dilakukan interpretasi? Ketika ada kondisi 3 hal. Terjadi kekaburan norma, tadi yang saya sebut sebagai vagnormen atau vagunus norman, atau kemenduaan arti, orang menyebut sebagai multitafsir, atau ambiguity of meaning. Jadi ada kemenduaan arti atau makna. Baru yang ketiga ada inkonsistensi. Jadi kalau di pasal atas bunyinya begini, pasal bawah bunyinya begini, maka ada inkonsistensi. Maka ketika terjadi inkonsistensi, dilakukanlah penafsiran. Mana yang lebih tepat digunakan, jenis tafsir apa yang tepat digunakan. Jadi kalau 3 kondisi ini, normanya kabur, ada kemenduaan arti, ada inkonsistensi, saat itulah bisa dilakukan interpretasi. Berikutnya, apa? Ini ya kata kuncinya ya.
law as interpretation. Jadi hukum itu sebenarnya berupa kata-kata, kalimat, klausul, pasal, ayat gitu. Ya, kita hanya bisa memahami teks hukum itu jika kita memiliki suatu pemahaman tentang jenis teks itu. Karena kita juga harus memiliki pandangan tentang nilai-nilai yang melekat pada jenis teks itu. Ada namanya yang disebut sebagai legal meaning. Legal meaning itu adalah sebenarnya pesan di balik rumusan undang-undang. Jadi bukan teksnya, tapi apa makna di balik teks itu. Itu yang disebut sebagai legal meaning, makna yang terkandung di dalam bunyi teks gitu. Umpama, apa sih makna yang terkandung dari perbuatan melanggar hukum? Ya intinya kita tidak boleh melakukan perbuatan yang karena kecerobohan kita merugikan orang lain. Karena itu kita harus menggantinya. Yang kedua, kenapa ada wan prestasi? Ya pada prinsipnya kita tidak boleh melakukan tindakan yang disebut sebagai etika tidak baik. Kita tidak boleh kemudian mengingkari janji. Harus janji itu dipandang sebagai suatu undang-undang. Gitu. Maka kita harus sungguh-sungguh menaati bunyi dari sebuah undang-undang. Maka pasal 1338 KUH Perdata itu mengatakan bahwa perjanjian itu seolah-olah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya begitu. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada etikat baik, di dalamnya itu punya maksud-maksud jahat di balik pasal-pasal yang ditandatangani atau kemudian klausul yang ada di dalam kontrak menjadi tidak punya arti gitu. Maka kita perlu memahami bunyi teks sekaligus apa pesan yang terkandung di dalamnya. Ini kalau menurut Dworkin itu disebut sebagai legal meaning. Apa makna terdalamnya itu? Apa pesan moral dari yang terkandung di dalam bunyi pasal itu? Yang kedua, interpretasi itu adalah argumentasi. Jadi kalau kita bicara interpretasi, sesungguhnya ada kaitannya dengan argumentasi gitu. Interpretasi hukum ada kaitannya dengan argumentasi hukum. Maka pilihan interpretasi diikuti dengan argumentasi, sehingga terdapat hubungan yang erat antara interpretasi dan argumentasi. Kenapa kita ngambil interpretasi historis? Karena alasannya ini. Kenapa kita menggunakan interpretasi teleologis? Teleologis itu adalah sejarah, tujuan kenapa pasal itu dibikin. Kenapa kita lebih memilih penafsiran sistematik gitu? Itu adalah sangat tergantung argumentasi kita. Tergantung argumentasi kita apa ketika kita memilih jenis interpretasi tertentu. Banyak jenis interpretasi di hukum pidana, di dalam hukum perdata, dalam hukum administrasi, di dalam hukum tata negara itu punya jenis yang berbeda-beda. Tetapi salah satu jenis interpretasi yang kemudian penting itu difahami bahwa antara lain ada interpretasi sejarah, ada sejarah hukum, ada sejarah undang-undang, ada kemudian teleologi interpretasi, kemudian ada interpretasi sistematik, dan ada interpretasi futuristik. Nah, ada lagi macamnya banyak tuh perlu dipelajari. Kalau ini kita mau ambil interpretasi apa, tergantung argumentasi apa. Itu pesan dari Robert Alexia. Akademisi atau praktisi hukum perlu belajar macam-macam jenis interpretasi, baik dalam hukum perdata, pidana, maupun dalam hukum konstitusi. Oke? Berikutnya, tadi ini contoh yang analogi. Ini lagi soal contrario. Jadi, salah satu jenis konstruksi hukum tadi ya. Selain interpretasi, baru bicara penemuan hukum. Penemuan hukum itu ada dua. Satu disebut analogi, yang kedua disebut a contrario argumentation. Ya, jadi gitu urut-urutannya. Itu juga tidak semata-mata pada bunyi teks, tapi adalah apa rasio hukum di balik itu. Apa rasio hukum di balik itu. Umpama kita baca pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 tentang apa? Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang
nomor 174 perkawinan. Janda yang mau kawin, dia punya namanya masa idah. Masa tunggu, yang itu disebut dalam KUA Perdata, itu adalah 100 hari. Ya, 3 kali suci kalau dalam hukum Islam. Pertanyaannya, kalau itu laki, suami gitu, kemudian istrinya meninggal, apa perlu menunggu masa idah gitu? Ya, jawabnya apa rasionya sebenarnya? Bagi janda itu ada masa idah. Rasionya adalah siapa tahu bahwa dia hamil. Kalau dia hamil, maka harus dipastikan bahwa anak yang kemudian dikandung ibunya nanti adalah anak bapak sebelumnya gitu. Oleh karena itu harus menunggu masa idah. Itu di KUA Perdata juga begitu, tapi sebenarnya KUA Perdata itu mengadopsi hukum Islam ya. Hukum Islam bahwa itu 100 hari itu sama dengan 3 kali suci, yaitu 90 hari. Jadi kenapa buat laki-laki itu tidak perlu nunggu masa idah? Karena rasio hukumnya bagi perempuan perlu menunggu karena dia hamil gitu. Kalau laki-laki tidak perlu menunggu, secara kontrario tidak perlu menunggu karena dia tidak hamil, tapi dia menghamili. Oke, kira-kira kalau berjalannya proses penerapan hukum dalam perkara perdata, itu ada, nah ini jalannya ya, ada penggugat, tergugat, ada jawab jinawab, ada proses pembuktian, peristiwa konkret, peristiwa hukum, kemudian putusan. Ini berjalan dalam sebuah proses-proses yang harus logik, logika, rasional, argumentasi harus jelas tuh, bikin gugatan juga harus jelas, mana itu positanya, mana itu petitumnya, kan begitu ya. Kalau bikin dakwaan itu jelas, ini dakwaan primer itu apa, dakwaan subsidiar itu apa gitu. Terus kalau juga bikin tuntutan harus jelas juga begitu. Begitu seterusnya, kalau dalam membuat putusan itu juga harus jelas. Di dalam putusan itu kemudian ada kasus posisinya, kemudian dari situ ada pemeriksaan bukti, kemudian dari pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi itu ada pertimbangan hukumnya, dari pertimbangan hukumnya itu baru kemudian dibikin amar putusan, yaitu berupa diktum. Nah, itu harus sistematis, logis, runut, bisa diikuti dengan baik, karena hukum itu sebenarnya merupakan suatu konsep pemikiran yang logik ya, yang logic thinking gitu. Oke, ini dalam perkara pidana tadi perkara perdata, terus kemudian sekarang kembali ke hasil akhir dari sebuah analisis hukum adalah pendapat hukum atau legal opinion. Legal opinion yang tadi ada rumus tadi, IRAC tadi, ada identifikasi masalah, yang kemudian ada rule-nya, kemudian ada apa tadi, application-nya, kemudian ada konklusinya. Yang umum dalam praktek itu adalah kasus posisi, duduk perkara, kronologisnya, kemudian apa rumusan masalahnya apa, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian pembahasannya seperti apa, kesimpulan sarannya seperti apa.